salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pangaribuan yang diwakili oleh Bapak Gultom. Yang kami hormati Bapak Ibu para guru di SMK Negeri 1 Pangaribuan. Yang kami sayangi anak didik kami yang hadir pada hari ini. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada saat ini kami datang untuk mendampingi calon guru penggerak hebat dari SMK Negeri 1 Pangaribuan, Bapak Junus Makarana Papahan. Pada saat ini kami akan mengadakan seminar kecil mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Karena itu kami berharap mari sama-sama kita mengikutinya dengan baik. Sebelum kita memasuki acara, alangkah baiknya kita mengetahui susunan acara pada hari ini. Yang pertama, kata pembuka dari MC, saya sendiri selaku pengajar praktik. Yang kedua, menyanyikan Indonesia Raya. Yang ketiga, doa oleh Ibu Madonna. Keempat, membacakan puisi Aku Melihat Indonesia oleh calon guru penggerak. Yang kelima, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah oleh calon guru penggerak. Mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi oleh calon guru penggerak. Mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah oleh kita seluruhnya. Kita akan mengadakan diskusi. Dan yang terakhir, penutup. Demikianlah rangkaian acara yang dapat kami berikan pada hari ini. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diserahkan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia.
Terima kasih kepada Ibu Nurul. Selanjutnya yaitu pengantar tujuan diskusi. Pada saat ini untuk mendapatkan dua ini ada pun tujuan diskusi yang akan kita adakan yaitu mengenai mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Seperti yang Ibu Bapak ketahui, visi itu merupakan harapan atau impian terhadap sesuatu yang ingin kita capai. Maka di pagi ini calon guru penggerak akan menguraikan visi yang ada pada dirinya dan semoga bisa menjadi visi sekolah kita. Dalam mengikuti diskusi ini, kami mengharapkan para ibu bapak dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi. Yang kedua, menghargai pendapat peserta lain. Semua pendapat dan pertanyaan itu pasti berharga. Artinya kita bisa saling mendengarkan ide-ide yang mungkin akan disampaikan oleh ibu bapak sekalian di dalam seminar kecil ini. Dan yang ketiga, penggunaan telepon genggam hanya saat di luar kelas. Aktifkan mode diam, maksudnya pada saat ini saya memohonkan HP ibu bapak disilentkan. Bapak dan ibu sekalian, dalam proses pendidikan, CGB telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGB untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas. Sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Kami beri waktu kepada Bapak Junus untuk membacakan puisi Aku Melihat Indonesia karya Bapak Insinyur Soekarno. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan puisi karya dari Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Berjudul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Gilead, aku mendengar lautan India bergelora. Berbanting di pantai Gilead itu, aku mendengar lagu sejak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menghijau itu, tetapi aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet dan gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, tetapi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, tetapi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Olesio dari Maluku, bukan lagi Olesio yang kudengarkan, tetapi aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepuh-sepuh, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut itu, tetapi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, tetapi aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, tetapi aku melihat Indonesia. Merdeka. Demikianlah puisi dari Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Terima kasih.
mengingatkan kita Ibu Bapak bahwa tidak ada perbedaan anak yang di desa maupun di kota, anak dari suku apapun yang akan kita ajari, karena mereka adalah generasi penerus kita. Sungguh alangkah jauhnya Bapak Presiden kita, Bapak Presiden pertama, memikirkan tentang pendidikan di Indonesia. Karena itu, marilah sama-sama Ibu Bapak kita dengarkan pemaparan calon guru penggerak hebat dari SMA Negeri 1 Pangkalibuan, Bapak Junus Mangarana, mengenai visi calon guru penggerak yang dia miliki dan visi yang bisa disampaikan untuk mengubah atau merevisi visi yang ada pada sekolah kita. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator yang saat ini juga adalah Ibu pengajar praktik saya, Ibu Rini Saragi. Bapak Ibu, sekarang kita masuk kepada materi intinya, yaitu pembuatan visi ataupun pemaparan visi guru penggerak yang sudah saya buat, tetapi masih bisa kita revisi untuk hari ini Bapak Ibu sesuai dengan hasil diskusi kita. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama di sini saya buat imajiku tentang murid di masa depan. Imajiku, jadi imajiku ini sinonimnya adalah mimpi atau impian kita terhadap murid di masa depan. Di sini mungkin kurang jelas Bapak Ibu. Saya berpesan dulu. Yang pertama yaitu mewujudkan murid memiliki karakter profil belajar Pancasila sesuai dengan tujuan atau cita-cita pendidikan kita saat ini, yaitu menerapkan atau membuat murid memiliki karakter profil belajar Pancasila. Dan imajinasi saya atau impian saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak terhadap siswa kita yang di SMA Negeri 1 Pangkalibuan, yang pertama itu adalah menjadi siswa yang beriman dan bertauhid terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian siswa yang berkebinekaan global, kemudian siswa yang kreatif, kemudian siswa yang memiliki jiwa gotong royong, kemudian siswa yang mandiri, dan yang terakhir adalah siswa yang memiliki bernalar kritis. Di sini Bapak Ibu, 6 dimensi dari profil belajar Pancasila itulah yang menjadi impian saya untuk saya terapkan di SMK Negeri 1 Pangkalibuan. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian visi. Ini adalah visi saya secara pribadi Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak. Visi yang saya terapkan atau yang saya buat adalah sebagai pendidik, saya harus semakin berdaya dalam menyediakan dukungan dan yang diperlukan untuk menuntun kekuatan kontrak murid sebagai individu yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kreatif sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi di visi yang saya buat Bapak Ibu tidak saya terapkan lagi yang 6 dimensi profil belajar Pancasila, tapi saya hanya mengambil 2 dari dimensi profil belajar Pancasila. Kemudian setelah visi ada yang Bapak Ibu prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini adalah ide-ide atau ide-ide perubahan untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi di visi saya adalah siswa yang kreatif. Di sini saya mengkhususkan lagi Bapak Ibu di prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan siswa yang kreatif dalam berbelajar kewirausahaan. Jadi hanya mata belajar saya saja yang saya buat prakarsa perubahannya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sekalian bisa juga mata belajar masing-masing. Jadi tadi kreatifnya masih secara umum di visi, dan ini prakarsa perubahannya sudah secara khusus di mata belajar kewirausahaan. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, dan di sini Bapak Ibu, sebelum merumuskan visi dan prakarsa perubahan dari sebenarnya, kami sebagai calon guru penggerak terlebih dahulu diberikan kalimat rumpang yang harus kita isi, karena dari kalimat rumpang ini nanti bisa kita ambil suatu impian atau suatu visi apakah kira-kira yang kita inginkan terhadap siswa kita. Jadi untuk pada saat ini Bapak Ibu, kami memberikan waktu untuk Bapak Ibu supaya kita sama-sama melengkapi kalimat rumpang ini dan nanti kita satukan dan kita isi hasilnya setelah kita rumuskan masing-masing secara pribadi dulu untuk saat ini Bapak Ibu. Jadi waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak Ibu, silakan kita mengisi kalimat rumpang ini. Kami berikan waktu sekitar 5 menit atau 5 menit sampai 10 menit lah Bapak Ibu.
Silakan Bapak Ibu kita isi. Yang pertama kita memimpikan murid-muridnya. Apakah mimpi yang ingin kita capai terhadap murid-murid kita? Apakah impian kita terhadap murid kita? Itu ya Bapak Ibu, tidak usah terlalu panjang, yang simpel saja Bapak Ibu. Tidak usah yang terlalu luar biasa, yang simpel saja. Contoh, saya memimpikan murid-murid yang sopan dan santun. Saya memimpikan murid-murid yang memiliki etika. Contoh, kita percaya bahwa murid adalah apa yang kita percaya dari murid. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik, individu yang luar biasa, yang punya karakter khusus sesuai minat bakat. Misalnya di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan di sekolah Bapak Ibu. Apakah kita mengutamakan siswa itu pintar atau kita mengutamakan siswa itu membawa ayat kalori dia? Contoh Bapak Ibu. Karena ada juga seperti itu saya dengarkan Bapak Ibu. Ini perlu kita angkat di depan ibu pengajar praktik. Ini kasus yang sudah biasa. Ibu PP pun sudah tahu itu. Di sekolah kita mengutamakan apa? Kita mengutamakan kualitas siswa itu atau mengutamakan yang lain-lain? Seperti itu Bapak Ibu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apakah memang murid kita sudah sadar betul bahwa contoh disiplin itu perlu diterapkan atau pembelajaran itu memang perlu untuk mereka, atau memang sadar betul bahwa kebersihan adalah faktor kesehatan? Contoh Bapak Ibu. Kita warga sekolah ini yakin untuk ini warga sekolah yakin untuk. Jadi langsung di situ saja Bapak Ibu. Kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Untuk melakukan perubahan, untuk melakukan inovasi dan lain sebagainya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa yang kita pahami Bapak Ibu, apakah kita sudah memahami tentang kurikulum Merdeka Belajar misalnya, paham bahwa pembelajaran berpihak pada murid atau pembelajaran yang kreatif, inovatif dan lain sebagainya Bapak Ibu. Apakah yang kita pahami itu saja kita Bapak Ibu? Tidak perlu kita terlalu tinggi ekspektasinya seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu.
Sudah kira-kira Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya meminta seseorang Bapak atau Ibu guru untuk membacakan dulu hasil dari kelima rumpang yang melengkapi kelima rumpang. Mohon mic. Kepada Bapak Ibu guru, siapa yang membacakan Pak? Terima kasih buat guru penggerak Bapak Jempe. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba membacakan kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, santun kepada guru dan orang tua, berpikir kritis, semangat dalam belajar, senang dengan tantangan dan perubahan, selalu berinovasi. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mendapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Kemudian menciptakan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka tersebut dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Ibu Hai yang telah membacakan kalimat melengkapi kalimat rumpang yang cita-cita untuk murid. Dan kalimat yang Ibu bacakan benar-benar sangat luar biasa dan sangat bagus Bu, karena memang Ibu sebenarnya sudah memahami tentang bagaimana pendidikan yang berpihak pada murid. Oke Bapak Ibu, siapa tahu masih ada Bapak Ibu yang mau membacakan lagi? Oke Bapak Ibu. Oke. Kalau begitu Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Kita lanjutkan kembali. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Dari sini nanti kita Bapak Ibu membuat visi, karena kita tetap berfokus kepada profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita saat ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Di sini saya bacakan: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu ada beberapa poin-poin pentingnya. Yang pertama adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Itu dia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Seperti yang kita ketahui saat ini Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, akhlak ataupun etika daripada siswa kita sekarang sangat kritis, berada pada posisi yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena siswa kita pada dasarnya sekarang sudah sangat sulit untuk menyapa guru. Bagi Pak, bagi Bu, yang Pak Sembu itu sudah sangat sulit. Apalagi siswa yang satu unit dengan sekolah kita, tetapi kita tidak masuk ke kelasnya, sudah dianggapnya kita bukan gurunya.
bahkan berani kalau di luar merokok di depan guru yang jaganya tidak masuk di kelasnya, ya udah bukan guru saya seperti itu. Jadi di profil belajar Pancasila dibuat di sini Bapak Ibu berakhlak mulia. Jadi ada akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Sudah sangat kritis. Selain akhlak beragama, ini sudah pasti Bapak Ibu. Kemudian berkebinekaan global. Ada poin-poin yang penting dari sini Bapak Ibu, yaitu mengenal dan menghargai budaya. Kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, berefleksi dan tanggung jawab terhadap pengenalan kebinekaan. Kemudian berkeadilan sosial. Di sini Bapak Ibu juga sudah berada pada posisi kritis dan menjadi tugas kita sebagai guru, di mana mengenal dan menghargai budaya pada dasarnya untuk saat ini sudah ditinggalkan oleh generasi-generasi yang lebih muda. Mereka menganggap budaya adalah kekunuan atau kekolotan atau ketertinggalan, padahal tidak. Kemudian ada problem belajar Pancasila dimensi mandiri. Dimensi mandiri ini adalah yang pertama pemahaman diri dari situasi, kemudian regulasi diri. Regulasi diri artinya regulasi diri dia mengetahui apa regulasi atau hukum atau peraturan dirinya sendiri. Dia mengenali diri sendiri, pemahaman diri dan situasi. Itu disebutnya mandiri. Kemudian ada dimensi gotong royong, yaitu kolaborasi dan kepedulian. Kolaborasi dan kepedulian. Kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap mata pelajaran, kepedulian terhadap diri sendiri dan lain sebagainya, termasuk dalam gotong royong, yaitu kolaborasi atau kerjasama, kemudian kepedulian. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Jadi ada di sini bahasa berefleksi. Refleksi bahasanya adalah bercermin atau bisa memberikan penjelasan tentang apa yang dia pahami. Berefleksi. Jadi siswa kita Bapak Ibu harus bisa berefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Apa yang dipikirkannya dia tuangkan, dia analisa pemikiran itu, di mana yang kurang, di mana kelemahan dan kelebihannya, harus bisa. Bukan lagi kita sebagai guru yang mengevaluasi mereka secara satu arah, tetapi siswa itu sudah harus mampu berefleksi dan mengevaluasi diri sendiri. Kemudian kreatif ada beberapa poin. Yang pertama menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif permasalahan. Memiliki keluasan artinya dia bebas untuk menjadi dirinya sendiri. Dia kreatif di bidang menggambar, misalnya Bapak Ibu kita berikan dukungan. Dia kreatif di bidang bengkel, kita berikan dukungan. Dia kreatif di bidang contoh di bidang kebersihan ataupun di bidang kesemaptaan, maka kita harus memberikan dukungan. Itulah tugas kita sebagai Bapak Ibu guru, yaitu menuntut siswa seperti yang dikatakan oleh Tuhan tadi, supaya siswa itu mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya di dalam belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Itulah secara singkat penjelasan profil belajar Pancasila, di mana visi yang akan kita rumuskan nanti Bapak Ibu kita tarik dari dimensi profil belajar Pancasila, tetapi bukan semua. Ini kita batasi Bapak Ibu dari 6 dimensi itu tidak akan mungkin kita laksanakan semuanya secara serentak kepada siswa. Kita nanti akan memilih 1 atau 2 dimensi saja dari yang ke-6 dimensi ini Bapak Ibu untuk merumuskan visi kita. Demikianlah kira-kira tentang penjelasan profil belajar Pancasila. Kemudian kita Bapak Ibu hasil diskusi kita. Setelah kita tadi ada waktu untuk mengisi kalimat rumpang, di sini kita akan langsung mengetikkan kalimat rumpang yang sudah Bapak Ibu buat, yang sudah kita buat. Kita satukan kalimat rumpang itu, yang mana yang akan kita buat, yang sepemikiran, yang seide, itu yang akan kita tuangkan sini Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu saya serahkan mic, saya nanti langsung mengetikkan di layar. Bapak Ibu yang membacakan contoh, kita memberikan murid-muridnya diskusi kita Bapak Ibu. Saya langsung mengetikkan yang sudah Bapak Ibu diskusikan, yang sudah kita diskusikan. Terima kasih. Saya persilakan siapa Bapak Ibu yang membacakan, saya nanti ketikkan. Atau mungkin yang sudah Ibu Hain sudah kira-kira siapa tahu sih ada yang lihat dari situ yang harus kita diskusikan, yang harus kita samakan lagi persepsinya Bapak Ibu. Karena sini kita adalah diskusi berarti menyatukan pendapat yang berbeda-beda, kita bersamaan
sehingga bisa menjadi sebuah kesimpulan. Oke, Pak Ais, silakan Pak. Terima kasih. Buat Bapak calon guru bergerak di sini sebenarnya tadi tentang kalimat lambang cita-cita untuk murid yang telah dibacakan oleh Ibu Hai memang sudah sangat mendalam. Tapi di sini kita hanya sedikit menambahi karena kita juga menyatakan cita-cita untuk murid itu bahwa kita memimpikan murid-murid kita itu juga sebagai orang yang berkarakter. Dari dimana itu kita taruh? Karena kita melihat dari situasi saat ini mengenai antara guru dan murid. Murid kita sudah memang di level yang sangat bawah dan tidak berkarakter lagi. Yang kedua, tentang kita percaya bahwa murid kita adalah orang yang berbakat. Nah, sehingga kita dapat mengembangkan bakat masing-masing murid kita. Memang itu sudah tadi dibacakan oleh Ibu Hai. Tapi yang sangat kita dorongkan hanya untuk karakter saja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ais. Kita berarti maksud Pak Ais tadi adalah kita lebih fokus kepada karakter saja. Itu maksud Pak Ais ya? Siap Pak untuk mencapai disiplin siswa. Disiplin siswa. Oke. Profil belajar Pancasila sebenarnya inilah pembuatan karakter Bapak Ibu. Karena dari yang ke-6 dimensi ini dibagi-bagi lagi dan ke-6 dimensi ini sebenarnya sudah karakter. Nah, jadi dari ke-6 dimensi ini kita nanti seperti yang saya katakan kita mengambil 2 saja atau 3 dari dimensinya untuk kita berdivisi. Jadi sebenarnya profil belajar Pancasila sinonimnya sama dengan adalah karakter, pembuatan karakter. Jadi karakter beragama, karakter berakhlak mulia seperti itu. Jadi kita fokus ke karakter seperti yang dikatakan Pak Ais dan juga Ibu Hai. Karakter yang mana kira-kira yang akan kita fokuskan? Contoh karakter mandiri atau karakter berakhlak mulia itu nanti akan kita tuangkan ke visi di akhir dari diskusi kita. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi kita lanjutkan lagi untuk melengkapi kalimat rupa hasil diskusi. Apakah kita setuju Bapak Ibu yang dibuat Ibu Hen saja kita buatkan? Biar langsung saya ketikkan. Oke, Ibu Hen. Kami berikan waktu untuk membacakan, nanti langsung saya ketik. Kita memimpikan murid-murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, santun kepada guru dan orang tua, berpikir kritis, semangat dalam belajar, senang dengan tantangan dan perubahan, selalu berinovasi.
Lalu. Kedua. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid, agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Menciptakan budaya positif di sekolah. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Yang satu sama lain saling melengkapi. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka dengan cara yang berbeda. Sesuai dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang. Leo, lebih maksimal.
Yang baiklah Bapak Ibu, saya bacakan hasil diskusi kalimat Propang cita-cita untuk murid yang sudah kita diskusikan Bapak Ibu. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, santun kepada guru dan orang tua, berpikir kritis, semangat dalam belajar, senang dengan tantangan dan perubahan, dan selalu berinovasi. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, yang memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat ditergali seoptimal mungkin. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti yang baik. Yang berikutnya, yang keenam, yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka, menciptakan budaya positif di sekolah. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka dengan cara yang berbeda, sesuai dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Demikian hasil diskusi kita Bapak Ibu, melengkapi kalimat Propang cita-cita untuk murid. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke visi sekolah. Kenapa Bapak Ibu? Pak. Visi sekolah. Jadi visi sekolah kita sesuai dengan visi sekolah saat ini Bapak Ibu, yang sudah saya minta tadi dari Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian Hubinmas. Visi sekolah kita adalah menjadi sekolah yang menghasilkan lulusan yang ahli di bidangnya, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, berdaya saing dan peduli lingkungan. Menjadi sekolah yang menghasilkan lulusan yang ahli di bidangnya, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, berdaya saing dan peduli lingkungan. Dan visi sekolah kita ini Bapak Ibu, kalau kita lihat dari dimensi profil belajar Pancasila, ini ada 4 dimensi profil belajar Pancasila yang kita masukkan ke visi sekolah kita. Yang pertama itu berakhlak mulia, kemudian kreatif, mandiri, berdaya saing dan peduli lingkungan. Peduli lingkungan ini dimasukkan ke gotong royong tadi Bapak Ibu, itu karakter gotong royong. Lulusan yang ahli di bidangnya, ini menurut saya lebih condong juga dia ke kreatif, berdaya saing, karena bidang atau jurusan kita di sekolah ini ada 3 Bapak Ibu, jadi sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai jurusan masing-masing. Jadi kreativitas dia pada pembelajarannya. Mandiri adalah dimensi profil belajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi ada 4 profil belajar Pancasila yang dimasukkan oleh sekolah di visi sekolah yang ada saat ini. Inilah visi sekolah saat ini Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan. Di sini kita ada sesi pemberian umpan balik Bapak Ibu. Umpan balik artinya umpan balik yang kita berikan kepada visi sekolah ini tadi Bapak Ibu. Dan pertanyaannya ada 2. Yang pertama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Jadi kita lihat lagi visinya Bapak Ibu, apakah sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Apakah sudah selaras dengan kalimat Propang tadi Bapak Ibu yang sudah kita diskusikan seperti itu Bapak Ibu? Jadi bisa kita lihat lagi visi sekolah kita Bapak Ibu. Tadi kalau tidak salah di kalimat Propang yang sudah kita diskusikan, sudah kita sepakati. Ini Bapak Ibu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ada juga memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan, ada juga mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian ada pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Kemudian ada menuntun dan membimbing murid. Kemudian murid memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang berbeda yang harus kita optimalkan. Apakah visi kita ini Bapak Ibu sudah sesuai dengan
cita-cita kita yang tadi Bapak Ibu, atau masih ada perlu revisi? Kira-kira demikian tujuan pertanyaan ini Bapak Ibu. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Visi sekolah kita tadi ini Bapak Ibu ya, menjadi sekolah yang menghasilkan lulusan yang ahli di bidangnya, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, berdaya saing dan peduli lingkungan. Kemudian pertanyaan kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Nah itu dia Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, maka tidak perlu ditambahkan. Kalau tidak ditambahkan, ya jika iya apa saja ada pertanyaannya. Dan ini adalah pemberian umpan balik terhadap visi sekolah kita yang selama ini, yang saat ini, yang ada saat ini. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang perlu kita ganti atau sudah kira-kira pas? Sudah kira-kira berpihak kepada cita-cita yang kita impikan terhadap siswa? Kami kira sudah sesuai Pak. Kami kira sudah sesuai dengan visi dan cita-cita untuk murid Pak. Oke, jadi terima kasih Pak S. Pak S mengatakan bahwa visi sekolah kita sudah sesuai dengan cita-cita atau impian kita yang kita harapkan terjadi atau terwujud kepada lulusan SMK Negeri 1 Pangaribuan. Terima kasih Pak S. Oke. Kalau begitu Bapak Ibu, di visi sekolah kita maka kita akan merumuskan visi yang tadi. Berarti kita sepakat bahwa visi sekolah yang ada saat ini itu akan tetap kita pertahankan Bapak Ibu. Visi sekolah. Baiklah Bapak Ibu. Maka di sini langsung kita tuliskan saja yang tadi Bapak Ibu. Oke, maka sesuai dengan hasil diskusi kita Bapak Ibu, visi sekolah SMK Negeri 1 Pangaribuan sesuai dengan hasil diskusi kita Bapak Ibu guru dengan saya calon guru penggerak bersama dengan Ibu BP dan juga bersama dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah yang mewakili Kepala Sekolah. Visi sekolah adalah menjadi sekolah yang menghasilkan lulusan yang ahli di bidangnya, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, berdaya saing, dan peduli lingkungan. Itulah visi sekolah kita Bapak Ibu. Sekalian menjadi kesimpulan dari pembuatan visi kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, setelah visi tadi sudah kita rumuskan, sudah kita sepakati, di sini Bapak Ibu kita akan merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Artinya apakah apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendukung visi tersebut. Contoh konkret, misalnya guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Contoh. Kemudian orang tua yang mendampingi anak belajar. Artinya orang tua tidak lepas tangan. Yang ketiga, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru, dan lain sebagainya. Ini kita Bapak Ibu, kita bisa langsung bertukar pendapat. Kira-kira apakah yang bisa kita masukkan merincikan sikap dan perilaku murid, guru dan kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Ini Bapak Ibu ada dari sumber yang saya dapatkan dari Pak RG. Kira-kira seperti ini dibuat oleh Bapak itu. Memberikan pelayanan terbaik bagi murid. Guru dapat menjadikan murid menjadi insan yang takut akan Tuhan. Melayani yang terbaik demi nama baik sekolah. Kemudian kemajuan dan perkembangan. Mengembangkan potensi murid secara optimal. Memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ada juga pendapat dari Bapak Ibu bisa ditambahkan juga Bapak Ibu. Karena visi kita tadi untuk mewujudkan visi ini, jadi ini seperti misi lainnya Bapak Ibu, menjadi sekolah yang menghasilkan lulusan yang ahli bidangnya. Berarti apa yang akan kita lakukan supaya dia ahli dalam bidangnya? Misalnya memberikan pengajaran praktik atau vokasi sesuai dengan prosedur, yaitu 70% praktik, 30% teori. Contoh
Kemudian yang berakhlak mulia, berarti yang berakhlak mulia tadi ada juga di buat teman tadi, menjadikan siswa itu menjadi insan yang takut akan Tuhan, beda-beda dengan kebaktian atau pembinaan mental setiap minggu. Kemudian untuk menunjukkan visi kreatif, memberikan kebebasan atau kemerdekaan siswa di dalam mengembangkan atau mengkreasikan ide yang ada dalam pikirannya. Itu contoh untuk mendukung yang kreatif. Mandiri. Kira-kira seperti itu Bapak. Jadi di mandiri, kira-kira apa yang kita buat Bapak Ibu yang terkait dengan mandiri? Kalau mandiri ini tadi dibuat di situ mampu merefleksi dirinya sendiri. Berarti kita memberikan seperti kemerdekaan juga Bapak Ibu. Membebaskan siswa untuk mengevaluasi dan introspeksi ataupun berefleksi dirinya sendiri untuk kemajuan pengetahuan siswa tersebut. Kemudian berdaya saing dan peduli lingkungan. Supaya mampu berdaya saing, berarti kita akan memberikan pengajaran yang benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh siswa. Contoh dia adalah jurusan otomotif, maka kita akan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kontrak zaman dan kontrak alam siswa yang berpihak kepada siswa tersebut. Contoh, sekarang sudah zaman IT digital, maka kita akan memberikan pengajaran di bidang otomotif misalnya yang sudah berbasis IT atau berbasis digital, tidak lagi yang manual ataupun konvensional. Seperti itu. Jadi di dalam pelaksanaan visi sekolah ini hal demikianlah yang akan kita buat, kita kembangkan menjadi visi. Itu makanya Bapak Ibu, visi adalah hanya satu visi, tetapi visi bisa banyak, lebih dari 20 pun itu sering. Seperti yang sudah sering kita lihat, visi satu, visi di bawahnya banyak sampai banyak poin. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini kita bersikap dan perilaku murid, guru dan kepala sekolah. Dan di sini kita harap Bapak Ibu, kita langsung ketikkan saja nanti Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu sekalian membuat pendapat masing-masing dan langsung kita ketikkan saja Bapak Ibu. Sikap dan perilaku untuk mewujudkan visi. Wujudkan visi yang tadi Bapak Ibu. Silakan. Baik, terima kasih Pak JMP, calon CGP dari SMK 1 Pangalibuan. Mungkin saat ini saya akan menyampaikan misi ya Pak ya, dari siswa. Untuk yang mandiri saya rasa itu Pak tidak bergantung pada orang lain Pak. Jadi maksudnya Pak, setiap ada kegiatan yang atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, maka bisa dikerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, sehingga dia bisa benar-benar mandiri melaksanakan tugasnya. Tetapi memang mungkin ketika dia kurang mengerti, dia bisa bertanya tentang apa yang tidak mengerti kepada gurunya atau kepada temannya. Tapi bukan hanya mencontek atau memindahkan tugas yang diberikan, yang dikerjakan oleh temannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Istri. Ya, teman-teman yang lain, silakan Pak. Bisa menambahkan Pak. Ya, tebak silakan Pak. Ada pola Pak. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya. Baik, ini terkait Bapak Ibu dengan visi dan misi sekolah. Kalau kemarin kan itu visi yang sudah, ini hanya menguatkan Pak JMP dari hanya menguatkan visi itu, mengukuhkan visi itu untuk nanti kita usulkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang baru. Yang kemarin kan masih Bapak Kepala Sekolah yang lama. Dan kita buat nanti dalam bentuk pamer atau apa yang bisa, sehingga kita semua warga sekolah bisa memahami visi tersebut gitu. Ini yang hal yang terkait dengan misi itu yang perlu pembahasan dari kita masing-masing. Seharusnya semua guru harus membahas ini karena ini terkait dengan program yang akan kita lakukan di sekolah kita ini. Apa saja yang kita lakukan di sekolah ini
sehingga visi itu bisa tercapai kan gitu. Jadi misalnya yang pertama tadi ahli di bidangnya gitu, ahli yang di bidangnya apa kegiatan kita yang bisa kita lakukan sehingga siswa itu nantinya ahli di bidangnya gitu, itu seperti itu kira-kira. Jadi hama sifat Rio si bayanop ta kegiatan narung di sekolah asabui dan lagi nanti dia ahli di bidang pertanian, di bidang otomotif, bidang peternakan, dan itu yang akan kita rumuskan kan gitu. Jadi di situ kan dibuat menitikkan perilaku murid atau guru kepala sekolah. Jadi yang mencerminkan visi itu, yang mencerminkan visi dari yang kita sudah buat. Jadi saya pikir kita tolong dulu kepada semua kita bersama program-program apa saja yang kita wujudkan sehingga bisa kita jadikan nanti sebagai visi yang bisa kita usulkan kepada bapak kepala sekolah. Misal contoh saya buat seperti ini, ahli di bidangnya kan gitu, ahli di bidangnya berarti melaksanakan praktek atau melaksanakan praktek yang berbasis teknologi pada setiap jurusan. Contohnya kan. Sehingga nanti bagaimana supaya anak itu nanti ahli di bidangnya kan gitu. Kemudian yang lain lagi kan dari kreatif itu mungkin ada membuat misalnya yang kedua tadi ya beranak mulia ya. Misalnya kita buat berarti mengadakan kegiatan keagamaan setiap hari segini gitu. Ada tercatat dia. Karena program kita kan selama ini hari haun bah. Artian hari haun bah. Hari haun gitu. Enggak ada dia terumuskan dalam visi itu. Jadi di situ dia kelemahannya saya lihat. Jadi ini yang perlu saya pikir, perlu kita rumuskan bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Irgi. Pak Irgi itu tadi Bapak Ibu sudah bisa dengar memberikan pendapat dan saran bahwa kita memang harus merumuskan misi untuk mendukung visi ini, dan nanti akan kita audisikan atau kita bertemukan dengan Bapak Kepala Sekolah. Memang Bapak Kepala Sekolah kemarin mengatakan bahwa kita harus semua guru di sini, tapi saya pikir kalau semua guru nanti di ruangan ini mungkin pembelajaran akan terganggu, dan juga untuk pelaksanaan seminar seperti ini akhirnya saya minta kepada Bapak Kepala Sekolah ya beberapa orang saja Pak begitu. Jadi yang dikatakan oleh Pak Irgi memang benar sekali bahwa kita bersama dengan seluruh sekolah dan juga semua guru untuk merumuskan ini Bapak Ibu, supaya kita sama-sama tahu apa visi dan misi sekolah kita. Dan Bapak Ibu, untuk saat ini saya pikir karena adalah merupakan sebuah seminar kecil pendampingan kedua dari guru bergerak yang didampingi oleh Ibu Pengajar Praktik. Jadi saya rasa Bapak Ibu kita buat saja langsung visi sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita yang hadir pada saat ini Bapak Ibu. Nanti kita akan meminta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mengadakan pertemuan secara serentak seluruh guru, sebuah jurusan, bahkan untuk bersama dengan orang tua kalau bisa dengan komite untuk membahas visi dan misi sekolah kita secara khusus Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti Bapak Kepala Sekolah memberikan dukungan yang positif untuk kita, dan kemungkinan besar dari Bapak Ibu sangat mendukung untuk itu Bapak Ibu. Nanti narasumbernya ya bisa kita buat nanti Pak Ibes dan Pak Irgi. Saya nanti foto saja pada saat itu Bapak Ibu. Oke, jadi kita lanjut Bapak Ibu. Kita buat saja Bapak Ibu Yuhain. Buat saja dulu misi tentang berdaya saing. Kita langsungkan. Ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya berarti harus mengembangkan sarana prasarana di sekolah, kemudian mengembangkan kemitraan dengan dunia kerja. Biar ahli dia di bidangnya, misalnya pertanian, peternakan, dan otomotif. Berarti mengembangkan sarana prasarana agar bisa praktek. Seperti yang dibilang Bapak Irgi tadi,
mengacu kepada teknologi. Jadi perlu mengembangkan sarana dan prasarana. Berarti harus juga dikembangkan gurunya ya. Haruslah guru. Iya. Ayo. Oke, lanjut Bapak Ibu. Itu tadi untuk visi untuk lulusan ahli di bidangnya, kemudian yang beranak kuliah. Ya Pak, untuk berakhlak mulia, visi yaitu menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Pengamalan ya. Menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Oke, lanjut. Kreatif. Ya, kalau dia kreatif itu mengembangkan bidang ilmu pengetahuan. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat dan potensi peserta didik. Berdasarkan minat, bakat dan potensi peserta didik. Oke, berdiri. Berdiri. Ibu Ren. Yang tadi kan Pak, yang tadi Pak. Oh, Desain tadi. coba Ibu mulai dulu. Belum kita itu dulu. Di dalam pembentukan siswa berdiri kira tergantung pada orang lain. Tidak bergantung kepada orang lain Pak, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan gurunya. Tidak bergantung pada orang lain dan bertanggung jawab. Tidak bergantung pada orang lain dan bertanggung jawab di dalam melaksanakan kegiatan. Kementerian udah mau. Iya dong. Pemain tinggal bisa didenikin lagi ngorong tapi untuk masak aja. Di dalam melaksanakan kegiatan yang diberikan Pak. Harus kegiatan mau Ya, kegiatan apa saja kalau diberikan semuanya jawab. yang diberikan. Oke, gimana Pak? Berdaya saing. Misi untuk berdaya saing. Ya, sikap dan perilaku di dalam yang menentukan berdaya saing. Mampu berdaya saing berarti mirip dengan ahli di bidangnya nih Bapak Ibu. Berdaya saing. Oke, itu berdaya saing. Oke. Terima kasih Pak. Untuk berdaya saing, misi kita sebenarnya ada kaitannya dengan yang pertama tadi, yang ahli di bidangnya. Nah, untuk mencapai kesuksesan berdaya saing, yaitu kita mampu
menimbulkan atau mempromosikan semua yang kita lakukan di sekolah ini dengan luar, bahkan di atasnya dengan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu kita mencakup di yang pertama tadi yang dari ahli di bidangnya, berarti kita harus menetapkan semua teknologi tinggi untuk mencapai hasil yang maksimal untuk bisa berdaya saing. Seperti itu Pak, kira-kira seperti itu bahasanya. Mengembangkan. Berarti yang saya kira di sini Pak, yang pertama mempromosikan kegiatan dan produk yang dihasilkan oleh sekolah ke dunia luar. Iya Pak. Dan tambahkan lagi Pak? Kira-kira seperti itu Pak, karena kita perlukan untuk mengungkapkan bahasanya. Mempromosikan kegiatan dan produk yang dihasilkan. Karena kita SMK memang harus ada produk pada dasarnya. Iya Pak. Produk yang dihasilkan oleh sekolah ke dunia luar. Siap begitu Pak. Oke, kemudian mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid, itu dari segi guru penggerak saya masukkan. Oke, yang peduli lingkungan Bapak Ibu, berarti peduli lingkungan. Yang di lingkungan kita yang pasti menjaga kebersihan, tidak merusak. Apa kata-kata yang kita Bapak Ibu? Yang peduli lingkungan. Tahun 2013 Pak TH sudah melakukan Oke, Pak TH dulu sana ada edukasi Pak TH untuk masalah sampah ini. Ya, baik. Selain yang umum, menjaga kebersihan atau membersihkan lingkungan sekolah, diharapkan siswa itu harus mampu menempatkan diri atau membuat perubahan tentang penataan lingkungan. Misalnya menyesuaikan menyesuaikan kelas dengan tamannya, menyesuaikan secara umum lingkungan sekolah dengan perubahan dalam lingkungannya, termasuk taman-taman kelas, taman lingkungan seperti yang selama ini sudah dikembangkan oleh Pak FR, Pak BS dengan anak-anak pramuka. Itu juga termasuk pengembangan lingkungan. Tidak hanya membersihkan, karena yang kelihatan langsung seperti sampah, tidak hanya itu yang diharapkan dari siswa dalam hal menjaga lingkungan ini. Berarti termasuk kemampuan menata lingkungan. Seperti itu. Terima kasih. Menata lingkungan sekolah. Ya, menata lingkungan sekolah. Neduk ni Pak Aryat Pak Bisu. Menyesuaikan penataan lingkungan sesuai dengan kelas dan jurusannya, bisa Pak? Bisa Pak. Sesuai dengan kelas dan jurusannya. Misalnya jurusan ATPH tidak lagi menggambar kunci pas atau kunci ring di dinding kelasnya. Itu contoh Bapak Ibu, karena yang kita temukan selama ini Bapak Ibu, jurusan ATU tiba-tiba masuk kita ada gambar gambar ini gambar itu, karena apa? Karena mungkin efek dari pergantian kelas yang sering di berganti kelas. Persoalannya sepeda motor yang bukan ceno. Oke, demikianlah Bapak Ibu, saya bacakan kembali demikian sikap perilaku murid guru kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan adalah yang pertama, mengembangkan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung pembelajaran vokasi atau pembelajaran SMK. Yang kedua, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Yang ketiga, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Yang keempat, tidak tergantung pada orang lain dan bertanggung jawab di dalam melaksanakan kegiatan yang diberikan. Yang kelima, mempromosikan kegiatan dan produk yang dihasilkan oleh sekolah ke dunia luar. Yang keenam, mengembangkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang ketujuh, menyesuaikan penataan lingkungan sesuai dengan kelas dan jurusannya. Itulah Bapak Ibu rincian sikap yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Kalau ada yang masih bisa ditambahkan, bisa kita tambahkan Bapak Ibu sebelum kita berlanjut ke materi berikutnya.
inilah kira-kira visi ataupun berita sikap yang diberikan visi yang dirumuskan yang akan kita laksanakan untuk mensukseskan atau menjamin keberhasilan visi yang kita sebutkan tadi. Oke Bapak Ibu, kita lanjut Bapak Ibu. Oke. Bukan hari naik Pak, misi naik, jadi foto. Jadi foto. Oh ya Bapak Ibu, bagaimana nanti kalau misalnya saya bagi saja nih Bapak Ibu? Saya bagi saja, siapa tahu Bapak Ibu nanti berpikiran angkatan 10 contoh. Jadi sudah ada sumber. Angkatan 11 untuk karena saya pikir memang guru PKR ini harus diikuti Bapak Ibu karena sesuai dengan info yang kami dengar mungkin hanya sampai angkatan ke-13 kalau tidak salah. Jadi siapa tahu Bapak Ibu ada rencana untuk menjadi pengawas sekolah lah, kita katakan dulu, jangan dulu yang anu Bapak Ibu. Jadi sampai angkatan 13. Jadi saya pikir di Sumatera Utara sesuai dengan persentase guru penggerak sangat sedikit Bapak Ibu. Kalau daerah Jawa sampai daerah Indonesia Timur sudah 80% guru sudah guru penggerak. Kita di daerah Sumatera seperti yang dikatakan oleh Balai Besar Guru Penggerak masih sekitar 10% kalau enggak ambil ada masa 10%. Jadi kita sangat diharapkan yang dari Sumatera untuk mengikuti guru penggerak karena ilmunya sangat banyak sekali Bapak Ibu, yang terutama untuk pembelajaran ataupun yang berpihak kepada murid atau dan sebagainya sangat bermanfaat. Oke, demikianlah Bapak Ibu hasil diskusi kita pada hari ini. Hasilnya nanti akan saya share ke grup WA atau Japri ke Bapak Ibu sekalian. Ini nanti akan kita angkat kita bawa kepada Bapak Kepala Sekolah. Jadi demikianlah hasil presentasi saya dalam guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bandung Utara Sekolah Besar Pengaribuan. Terima kasih atas partisipasi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru yang tetap semangat mengikuti seminar kecil ini walaupun dengan snack yang seadanya Bapak Ibu dan kopi yang gratis yang disediakan oleh sekolah, itu patut disyukuri. Semoga Bapak Ibu diberikan oleh Tuhan rahmat, rezeki dan kesehatan, begitu juga dengan siswa kami dan diri kami. Nanti siapa tahu dari antara kalian berlima ada yang menjadi guru, kira-kira seperti inilah seorang guru itu. Kepada anak didik kami sudah kalian dengarkan tadi bahwa keberatan itu berpihak kepada murid, berpihak kepada kalian. Sekarang kalian yang kuncinya, kalian mau di mana kebun sudah jalan. Kalian tidak mau, ya Bapak Amin. Jadi terima kasih kepada anak didik kami yang memberikan waktunya, yang tetap antusias untuk mengikuti. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Siswa bagian Humas Pak RG yang telah memberikan saran dan pendapat tadi. Dan terlebih lagi terima kasih kepada Ibu Rini Suragi sebagai pengajar praktik yang melakukan pendampingan individu kedua ini, dan pendampingan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk kita semua, terima kasih untuk Tuhan yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran dari seminar kecil ini. Oras. Saya serahkan kepada Ibu PB. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Kami beri kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah yang pada saat ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Ertuntung. Mungkin ada saran atau pendapat lagi untuk ditambahkan pada seminar kecil ini. Kami persilakan dengan hormat Pak. Baik, terima kasih. Tentunya kita bersyukur bahwa seminar kecil yang kita laksanakan ini telah mencapai tujuannya, di mana kita sudah berhasil membuat suatu visi yang dituliskan buat kita. Juga nantinya mudah-mudahan ada
saran atau dari kepala sekolah nanti sehingga kita bisa memantapkan misi kita di sekolah kita ini, dan harapannya ke depan kita bisa menjalankan, bukan hanya tertulis. Artinya visi itu tidak hanya tersirat, tetapi memang benar-benar kita jalankan di kehidupan kita di sekolah kita ini, sehingga nanti pada akhirnya budaya itu menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah kebiasaan yang baik buat kita yang ada di sekolah kita ini. Jadi sekali lagi sudah sangat mantap sekali tadi. Terima kasih juga kepada Ibu ini yang sudah hadir bersama kita di sini. Tadi untuk kita di sini Pak Jepti, mudah-mudahan ada hasilnya Bu dari apa yang kita diskusikan pada hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai wakil kepala sekolah dan mewakili Bapak Kepala Sekolah saat ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak. Demikianlah acara seminar kecil yang diadakan oleh calon guru penggerak hebat Bapak Junus Mengarah Papahan dari SMK Negeri 1 Pangaribuan. Kiranya apa yang disampaikan itu dapat berguna buat sekolah kita, untuk kemajuan sekolah kita dan kemajuan anak didik kita. Horas, horas, horas. Untuk menutup acara kami beri kesempatan kepada Ibu Ninggolan untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada kesempatan acara seminar kecil ini telah berjalan dengan sukses Tuhan. Semuanya itu karena perlindungan Tuhan. Kiranya apa yang kami bicarakan Tuhan bisa berguna bagi kami guru pribadi lepas pribadi, begitu juga dengan siswa kami Tuhan, dan begitu juga secara umum untuk sekolah kami ini. Terima kasih juga Tuhan kami ucapkan kepada Ibu Rini sebagai guru praktik daripada Bapak Junus. Kiranya dia Engkau berikan kepintaran dan kebijaksanaan di dalam membimbing Bapak JMP, agar kiranya Bapak JMP bisa membangun sekolah kami ini kiara yang lebih baik lagi. Banyak dosa yang kami perbuat Tuhan, kiranya Bapak mengampuninya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Di luar kita betul, dia bisa anak.